Mungkin Anda pernah membuat sebuah puisi ketika sedang bahagia, atau mungkin membuat lukisan ketika Anda sedang bosan, atau mungkin membuat lagu ketika sedang galau. Semua itu membuktikan bahwa emosi Anda mempengaruhi kreativitas Anda. Tapi, benarkah seperti itu? Berikut adalah Pak Galang Lufityanto. Beliau akan menjelaskan apa itu kreativitas dan kaitannya dengan emosi. Nama saya Galang Lufityanto, saya adalah dosen Fakultas Psikologi UGM dan juga saat ini mengampu mata kuliah Psikologi Emosi. Kreativitas merupakan suatu kemampuan yang membedakan manusia dari spesies yang lainnya. Dan kreativitas sendiri merupakan sebuah topik yang sampai saat ini tidak pernah habis didiskusikan. Salah seorang peneliti besar dan juga ilmuwan bernama Sir Ken Robinson dari London, dia bahkan mengatakan bahwa kreativitas itu tidak kalah pentingnya dengan kemampuan berhitung, membaca, dan juga menulis. Sehingga sekolah diharapkan untuk mencari cara bagaimana agar melatih kreativitas pada anak didiknya. Saat ini sudah banyak penelitian yang dilakukan tentang kreativitas itu sendiri, baik yang melalui pendekatan terapan maupun pendekatan ilmu dasar. Ketika menggunakan pendekatan terapan, kita akan berbicara tentang konteks di mana perilaku kreativitas itu terjadi. Sedangkan jika kita bicara tentang pendekatan ilmu dasar, maka kita akan membahas tentang bagaimana proses dan mekanisme kreativitas itu sendiri. Dari pendekatan ilmu dasar, kreativitas terdiri dari 3 elemen, yaitu kognitif, emosi, dan perilaku. Kreativitas yang biasanya terlihat dari sisi kognitif, yaitu dari fleksibilitas dalam berpikir, dan juga dari sisi perilaku, yaitu pengambilan keputusan yang unik, tidak bisa dilepaskan dari fungsi emosi. Dan banyak yang beranggapan bahwa emosi itu sangat penting dalam kreativitas. Dan masalahnya adalah kita selalu beranggapan bahwa ada satu jenis emosi yang paling berpengaruh terhadap kreativitas. Contohnya, orang mengatakan bahwa ketika kita sedang bahagia, kita pasti akan merasa lebih kreatif. Tetapi pada kenyataannya, kita menemukan bahwa ada beberapa orang, contohnya adalah musisi, seniman, yang justru melahirkan karya besar mereka ketika kondisi emosi mereka sedang negatif. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata masih ada semacam perdebatan tentang bagaimana cara emosi mempengaruhi kreativitas. Ini adalah Ilona, seorang mahasiswi psikologi yang juga seorang musisi. Kali ini, Ilona akan membahas tentang proses kreatifnya dalam menciptakan sebuah lagu. Oke, hai, namaku Ilona Cynthia Jovita, aku biasa dipanggil Ilona. Aku angkatan mahasiswi psikologi UGM juga, angkatan 2016. Keseharian selain jadi mahasiswi, kebetulan aku juga punya hobi main musik. Ada grup band, ya, jadi bisa dibilang musisi mungkin. Dibilang sering sih enggak juga, tapi dibilang enggak sering juga enggak juga. Jadi ya bisa ciptain lagu. Yang satu baru dipublish official tuh judulnya Apa Daya. Oke, pas lagi resah gitu sih, paling banyak kayaknya sih momen pas lagi resah gitu. Kayak bisa di mana aja gitu. Maksudnya inspirasinya bisa dari cerita orang, mungkin dari kehidupanku sendiri, atau mungkin aku mix, aku resapi gitu. Tapi selesai lagunya itu bisa di jalan gitu loh. Jadi aku naik motor. Itu menurutku unik banget sih. Misalkan aku udah ada draft cerita gitu misalkan. Terus tiba-tiba pas di atas motor gitu nanti muncul lirik-lirik selesai gitu, atau bahkan mungkin nada-nada. Biasanya laguku selesai itu di atas motor. Dulu SMA sih, SMA itu karena aku SMA di SMA 8 Jogja, terus rumahku di Jalan Budean. Nah itu kalau pagi terus pulang malam atau sore gitu
jalannya kan lumayan tuh, sebenarnya nggak terlalu jauh tapi menurutku lumayan sih. Dan itu kayak mungkin bengong dan sebagainya, itu jadi kepikirannya tuh kayak bisa lagunya selesai itu di atas motor itu gitu. Makanya nggak tahu, ketik aja. Ini adalah Axel, seorang mahasiswa yang berhasil menemukan sesuatu yang unik mengenai kaitan emosi dengan kreativitas melalui penelitiannya yang berjudul How Emotion Can Boost and Impede Creativity. Sometimes positive emotion is a trap. Dalam penelitian ini, kami membagi emosi menjadi 4 kelompok berdasarkan positif negatifnya dan tingkat gugahannya. Kelompok yang pertama adalah emosi positif dengan tingkat gugahan yang tinggi. Tingkat gugahan adalah seberapa energi yang dirasakan ketika merasakan emosi itu. Misalnya, positif dengan gugahan tinggi adalah emosi ceria, bahagia, kemudian gembira. Nah, itu adalah emosi positif yang energinya tinggi. Ya, kelompok yang kedua adalah emosi positif dengan tingkat gugahan yang rendah. Jadi emosi yang positif tapi kalem atau slow gitu. Contohnya adalah emosi tenang, rileks, dan damai. Itu adalah emosi positif dengan tingkat gugahan rendah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah emosi negatif dengan tingkat gugahan tinggi. Jadi emosi negatif yang memberi energi yang tinggi. Contohnya emosi takut, marah, dan sejenisnya. Itu adalah emosi negatif dan energinya tinggi. Kelompok yang keempat adalah negatif dan gugahannya rendah. Contohnya adalah sedih, kemudian bosan, dan sejenisnya. Nah, berdasarkan penelitian kami, 4 kelompok ini memberikan efek yang berbeda-beda terhadap kreativitas. Dan yang paling konsisten meningkatkan kreativitas adalah emosi positif dengan tingkat gugahan tinggi dan negatif dengan tingkat gugahan rendah. Jadi emosi ceria, bahagia, itu bisa meningkatkan kreativitas kita. Jadi kalau ingin teman-teman lebih kreatif, selalu jaga terus emosi kita untuk selalu ceria. Kemudian emosi negatif dan arousal rendah, contohnya adalah sedih. Itulah kenapa ketika kita sedih, kita lebih kreatif saat menulis puisi, atau menulis musik, dan lain sebagainya. Dan juga emosi bosan. Saat teman-teman bosan di kelas, mungkin teman-teman menggambar akan lebih kreatif, memikirkan ide-ide permasalahan, dan lain sebagainya. Nah, satu kelompok yang tidak bisa meningkatkan kreativitas sama sekali adalah positif dengan tingkat gugahan rendah. Contohnya adalah tenang, damai, nyaman. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah merasa damai, merasa tenang, itu kreativitas kita nggak bisa meningkat. Karena ya semua sudah aman-aman aja, nggak ada tekanan, nggak ada energi. Jadi emosi seperti itu tidak bisa meningkatkan kreativitas kita. Jadi kalau teman-teman ingin lebih kreatif, maka keluarlah dari zona nyaman.